Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, di antara salah satu ibadah yang sangat kita dianjurkan untuk banyak lakukan yaitu ibadah umrah. Di antara rukun Islam yang kita diperintahkan untuk lakukan sekali seumur hidup kita itu adalah ibadah haji. Ketahuilah dua ibadah ini adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Karena ketika kita menunaikan ibadah haji, kita melakukan rukun, salah satu di antara rukun Islam. Dan ketika kita umrah, kita mengunjungi Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram juga pahalanya besar, sampai kita dapatkan satu rakaatnya itu sampai dengan 100.000. Tetapi kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah. Tetapi di antara salah satu hikmah dan kasih sayang Allah kepada kita adalah memberikan kita pengganti, yaitu dengannya kita bisa meraih pahala haji dan umrah dimanapun kita berada. Ini adalah salah satu di antara karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mari kita coba akan singgung beberapa di antara amalan-amalan yang sampai kepada kita riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya ketika kita melakukannya kita akan mendapatkan pahala haji, umrah, bahkan juga dengan mendapatkan pahala haji yang berihram. Di antara amalan pertama yang dengannya kita mendapatkan pahala haji adalah yaitu kita melangkahkan kaki menuju masjid dalam keadaan berwudu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fajru ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu untuk sholat wajib, maka dicatat baginya pahala haji yang berihram. Subhanallah, ikhwatal iman. 5 kali kita melangkahkan kaki menuju masjid setiap hari untuk sholat berjamaah, maka usahakan selalu untuk wudhu di rumah. Karena ketika kita wudhu di rumah, langkah kaki kita juga akan mengangkat derajat kita, akan menghapus kesalahan kita, dan juga akan dicatat bagi kita satu kebaikan. Haji dan umrah ini, atau kita mendapatkan pahala haji, ini adalah sebuah keistimewaan tersendiri bagi kita. Dan ketika kita ingin mendapatkan pahala umrah, Nabi katakan, "Wa man kharaja ila tasbihid duha." Barang siapa yang ke masjid untuk salat duha, la yansibu illa iya. Tidak ada dia pergi ke sana itu kecuali untuk salat. Fajru ka ajril mu'tamir. Pahalanya itu seperti dia mendapatkan umrah. Subhanallah. Kita melaksanakan salat wajib, kita mendapatkan pahala haji yang berihram dengan syarat kita berwudu dari rumah pergi ke masjid. Kalau kita mau salat duha, kita bisa salat duha, kita lakukan di masjid, dan kita mendapatkan pahala orang yang berihram. Lalu di antara ibadah kedua yang dengannya kita mendapatkan pahala haji, umrah, jihad, sedekah. Subhanallah, ini 4 kita dapatkan sekaligus. Pahala haji, umrah, jihad, sedekah. Amalannya apa? Yaitu ini terkait dengan zikir yang kita lakukan selesai salat. Ada beberapa variasi zikir selesai salat. Di antara yang sudah selama ini kita kenal adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Totalnya adalah 99. Lalu kita totalin jadi 100 dengan membaca pelengkapnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita baca ini, maka dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi ada satu amalan ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahkan hadis ini muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita sebagaimana dikisahkan Abu Hurairah. Ada orang-orang fakir miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, "Dhahaba ahlud dutur minal amwali bid-darajatil ula wan na'imil muqim." Orang-orang kaya meraih derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Lalu bedanya di mana? Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yajhiduna sadaqun. Orang-orang kaya ini memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad, sedekah. Kalau bahasa gampangnya itu kami enggak memiliki atau enggak mampu untuk melakukannya. Maka Nabi lalu bersabda, "Ala unabbiukum bi amrin." Maukah kalian aku ajarkan sebuah amalan? In akhadtum adraktum man sabakakum.
Jika kalian mengamalkannya, kalian akan mampu mendahului orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang-orang setelah kalian tidak mampu mengungguli kalian. Wa kuntum khairan man antum baina dhahranaihim illa man amila mithlah. Kan kalian adalah terbaik di antara mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Kalian membaca tasbih, tahmid, takbir setiap kali selesai salat sebanyak 33 kali. Jadi lafaznya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33 kali, baik itu selesai salat sunnah maupun salat wajib. Kenapa harus dibaca gabungin tiga-tiganya? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dari mana kita dapatkan ini? Karena Abu Hurairah berkata faraja'tu ilaihi. Iya. Faqtalabna bainana. Kami berbeda pendapat cara mengamalkannya. Ada yang berkata membaca takbir 34, tasbih 33, lalu tahmid 33. Lalu aku kembali kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah. Lalu Nabi mengajarkannya membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai total jumlahnya 33. Ini sebuah ibadah yang gampang kita lakukan. Setiap hari kita salat, kita bisa membacanya, baik itu salat sunnah maupun salat wajib. Lalu di antara amalan yang dengannya kita bisa meraih pahala haji dan umrah yang sempurna, yaitu kita melakukan salat yang dikenal dengan nama salat sunnah isyraq atau di waktu syuruk. Nabi SAW bersabda sebenarnya diriwayatkan Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man shallal ghadata fi jama'ah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, thumma qada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu'al syamsu, sampai dengan matahari terbit. Jadi di sini dia duduk berzikir. Bisa dia ikut dengan taklim, bisa dia baca Al-Qur'an, dia bisa baca zikir pagi petang. Lalu ketika matahari terbit atau matahari sedikit ditambak, lalu dia salat sebanyak 2 rakaat. Apa kata Nabi? Kanat lahu ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Allahu Akbar. Ini sebuah keistimewaan yang bisa kita lakukan dan bisa kita mendapatkan setiap hari. Dan di antara juga amalan yang dengannya kita bisa meraih pahala haji, umrah dan jihad. Pahala haji, umrah dan jihad, apa itu? Yaitu dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Seorang sahabat pernah meminta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Lalu Nabi bertanya kepadanya, ahyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia berkata iya. Pak Nabi bersabda, qabilillah fi birriha, menghadaplah kepada Allah dengan kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Fa in fa'alta, kalau kamu sampai melakukannya berbakti kepada orang tuamu, fa anta hajjun wa mu'tamirun mujahid, maka kamu mendapatkan pahala haji, umrah dan jihad. Inilah ibadah-ibadah gampang yang kita lakukan untuk kita bisa meraih pahala haji dan umrah juga. Maka dari itu ikhwatal iman, semoga ini menjadikan kita bersemangat untuk beribadah, meraih pahala haji dan umrah ini. Demikian bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.